Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu akan mempresentasikan bangunan tertinggi di dunia Shanghai Tower Cina. Disusun oleh Adi Kurniawan, Muhammad Arif dan Hainul Labib. Shanghai Tower Cina adalah sebuah gedung pencakar langit sepertinggi yang sedang dibangun di distrik Pudong Shanghai, Cina. Dirancang oleh perusahaan arsitektur Gensler. Bangunan ini akan menjadi bangunan tertinggi dari kelompok tiga bangunan supertinggi di Pudong. Dua lainnya adalah Jinmao Tower, Shanghai World Financial Center, dan bangunan tertinggi kedua di dunia. Setelah selesai 2014, bangunan akan berdiri sekitar 632 meter, 2073 kaki, dan akan memiliki 121 lantai dengan luas lantai total 380.000 meter persegi. Satu, desain Shanghai. Tower ini mengambil bentuk sendiri, bentuk dari 9 bangunan silinder bertumpuk di atas satu sama lain, setinggi 121 lantai, serta akan tertutup oleh dinding kurten kaca pada bagian fasadnya, serta bagian dalamnya, di mana di antara lapisan terluar dan akan membentuk seperti seakan-akan naik. Gedung ini memakai kedua lapisan fasket transparan double layar, di mana kaca menara Shanghai ini akan lebih sulit terasa panas untuk masuk ke dalam bangunan, dan kaca ini dimasukkan untuk mengurangi beban angin pada bangunan sebesar 24%, yang berarti bahan bangunan lebih sedikit diperlukan, termasuk baja struktural 25% lebih sedikit. Hal ini diharapkan dapat menghemat biaya sekitar 58 juta US dollar. Struktur Shanghai Tower menggunakan struktur yang komposit karena menggabungkan penggunaan beton maupun baja pada konstruksi. Pada lantai observatory, lantai 94 sampai 101 dibangun dengan sistem struktur rangka baja dengan lubang berbentuk trapesium di antaranya. Bentuk menara ini dirancang panjang sisi yang sama 58 meter, dipotong dengan dua busur yang bergerak di atas ke bawah sampai kedua busur tersebut bertemu kembali. Sehingga bangunan berisi 6 bentuk ini bertujuan untuk merespon tegangan dengan cara terbaik dan mengoptimalkan bahan yang digunakan. Bentuk bangunan ini juga berubah seiring dengan perubahan tingginya. Selain itu, pada bagian atas bangunan juga terdapat terowongan berbentuk trapesium. Terdapat terowongan berbentuk trapesium di balik yang berfungsi mengurangi gaya angin yang diterima. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ainul Habib. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan oleh teman saya. Pada Shanghai Tower menggunakan tiga sistem struktur yang utama. Satu, the diagonals of the mega structure. Diagonal dari mega struktur dibentuk dari baja struktural. Ketika box baja ini akan dipasang. Box ini diisi dengan beton. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kekakuan diagonal itu sendiri. Struktural samping pada bangunan tersebut dengan digunakannya megadional pada bangunan ini sebagai samping, maka beban lateral yang diterima bisa segera diredam mencegah terjadinya buckling pada plat tipis baja yang membentuk box diagonal. Selain itu, untuk menjamin kelekatan atau sinergi pada beton yang dicarkan pada bagian dalam box baja, biasa digunakan stud shear connector sehingga beton dan box baja bisa memberikan perilaku bersama-sama dalam menahan beban yang terjadi pada bangunan ini. 2. Belt truss adalah struktur rangka batang yang ditempatkan pada kolom-kolom eksterior dan mengelilingi gedung di sebelah luar. Fungsi dari belt truss adalah mengkonversi gaya kopel horizontal menjadi gaya kopel vertikal untuk diteruskan ke kolom. Selain itu, belt truss berfungsi untuk mengurangi
besar drive yang terjadi pada struktur bangunan tinggi, meningkatkan stiffness aksial dan meningkatkan efisiensi keseluruhan dari sistem. Tiga, outrigger truss adalah sebuah sistem struktur yang berfungsi untuk mentransfer gaya lateral yang terjadi pada bangunan tinggi antara portal di keliling bangunan dan elemen vertikal di dalam bangunan. Elemen outrigger truss terdiri atas penampang box baja khusus berisi beton, struktur komposit. Sistem struktur pelat lantai pada bangunan ini menggunakan sistem diafragma. Diafragma adalah sebuah sistem struktur yang digunakan untuk mentransfer gaya lateral. Diafragma biasanya berfungsi ganda sebagai sistem lantai ataupun sistem atap dalam suatu bangunan di mana juga menerima gaya gravitasi pada bangunan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Ade. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Jadi berdasarkan penyampaian dari rekan saya tadi, struktur bangunan itu terdiri dari seperti gambar di depan ini. Bangunan ini terdiri dari 9 zona. Itu setiap zonanya itu berbeda ketinggiannya. Pada zona pertama itu minus 1 meter, zona kedua 33,45 meter, zona ketiga 99 meter, zona keempat 173,70 meter, zona kelima 239,40 meter, zona keenam 314,1 meter, zona ketujuh 393,30 meter, zona kedelapan 465,40 meter, zona ke-9 542 meter. Struktur pondasi. Pada bangunan ini juga didukung oleh thesis pad foundation wall yang terdiri dari dinding eksternal dan dinding inti pada dasar menara plat penahan tekanannya atau pressure resistant plates. Memiliki tebal lebih dari 2 meter serta didukung dengan tiang pancang sampai ke dalam 78 meter di dalam tanah yang dilengkapi dengan 2 meter pipa baja. Untuk pengecoran plat beton pondasi ini digunakan salah satu teknik purenya polikarbosilat yang berfungsi mengurangi penggunaan air yang cukup besar hingga 40%. Jika dibandingkan dengan beton standar, juga dapat membuat beton mengalir dengan sendirinya tanpa menggunakan alat pemadat atau vibrator. Karena pengurangan airnya sangat tinggi, dengan water volume ratio 0,25, maka dapat digunakan untuk mendesain beton mutu tinggi, bahkan untuk mutu 100 MPa. Juga dapat digunakan untuk beton dalam air, underwater concrete anti washout, untuk beton semper atau shotcrete. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan dalam analisis struktur bangunan ini. Salah dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan orang yang mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.